Baik, kita akan bergabung dengan Mas Erwin Fitriansyah, wartawan sepak bola. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Erwin. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Ya, Mas Erwin, ini penentuan nih Mas Erwin. Nanti lawan Gini ini apakah Indonesia bisa lolos nantinya berlaga di Olimpiade Paris 2024? Kalau melihat persiapan, kekuatan Indonesia sendiri seperti apa? Kalau persiapan Indonesia itu kan sebenarnya berada dalam masa yang kompetitif ya menurut saya. Karena kan Indonesia U23 habis bertanding di Piala Asia U23 dan kira-kira ya seminggu ya Indonesia punya kesempatan untuk recovery setelah 6 pertandingan yang melelahkan dalam 2 minggu. Jadi kalau dalam persiapan, dalam pemahaman taktik, strategi, adaptasi dengan sesama anggota tim, saya rasa Indonesia punya keunggulan karena Gini itu dalam laga kompetitif terakhirnya mereka kan posisinya sama dengan Indonesia, peringkat 4 Piala Afrika U23. Kalau Indonesia kan peringkat 4 Piala Asia U23. Piala Asia. Mereka bertanding di Piala Afrika U23 itu udah dari tahun lalu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka harus dalam laga kompetitif itu mereka terakhir main di tahun lalu dalam catatan saya. Beda dengan Indonesia. Indonesia kan belum ada 2 minggu, belum ada seminggu malah ya. Ya kira-kira seminggu lah Indonesia. Ya, Mas Erwin, kalau berbicara mengenai fisik, kemudian mental, bagaimana dengan tim kita nih? Kuat tidak menghadapi tekanan-tekanan dari Gini? Oke, Indonesia soal tekanan, pressure, mental, fisik sudah teruji di Piala Asia U23 ya. Indonesia punya modal, bisa menang lawan Korea Selatan, bisa menang lawan Jordan, lawan Australia. Itu modal dalam hal non teknis kalau menurut saya. Dalam hal mental, motivasi, semangat, itu modalnya faktor non teknis ketika tampil sampai menghadapi Korea Selatan. Tapi ketika menghadapi Uzbekistan, menghadapi Irak, itu dalam posisi yang kondisi sudah terkuras fisik, mentalnya, sehingga memang kita semua berharap dalam masa pemulihan, dalam masa dari pertandingan terakhir lawan Irak sampai nanti lawan Gini itu bisa kembali semuanya, bisa fresh semuanya gitu. Soal fisik bisa fresh, soal mental juga bisa lebih segar gitu ya. Tekanan-tekanan itu bisa terangkat karena sebelum menghadapi Irak di pertandingan terakhir, Coach Sintayong kan sudah bilang bahwa tim ini pemain-pemain berada dalam kondisi keletihan fisik dan mental. Baik, Mas Erwin, tadi itu kan secara fisik dan mental dari pemain Indonesia begitu, timnas Indonesia. Tapi kalau kita melihat kabarnya kan beberapa pemain kunci ini nampaknya tidak bisa bergabung dalam laga Indonesia versus Gini begitu kan ya. Seperti Justin Hubner. Nah, ini akankah juga menjadi salah satu kendala nantinya Indonesia dapat maksimal atau all out begitu dalam permainan nanti? Ya, yang sudah pasti tidak bisa bermain adalah kapten tim Rizky Ridho karena masih terkena akumulasi. Justin Hubner juga tanda tanya, Elkan juga tanda tanya apakah bisa datang atau tidak menjelang pertandingan lawan Gini. Tapi yang jelas sudah ada kabar Alfeandra Dewangga sudah bergabung di Perancis. Pemain yang sebenarnya secara usia memang masuk tapi tidak bisa tampil di Piala Asia karena dia masih pemulihan cedera. Nah, sekarang dia sudah bergabung dan saya rasa ini merupakan tambahan yang sangat-sangat berguna. Mungkin memang ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya tanpa ada Rizky Ridho. Tapi kedatangan Alfeandra ini juga kita berharap bisa menambal lubang yang ada di lini belakang. Karena Alfeandra juga ketika bermain di klubnya, di PSIS, di Liga 1, dia juga punya pengalaman menghadapi pemain-pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Posisinya juga kurang lebih sama dengan Rizky Ridho. Bahkan Alfeandra juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Kalau Rizky Ridho kan bermain sebagai bek tengah. Jadi sudah ada satu nama pasti yang bergabung dengan tim. Ya, Mas Erwin, lalu bagaimana dengan peluang dan juga prediksi kita nih? Kira-kira berapa skornya? Kalau saya melihat peluang 50-50 ya. Saya cukup percaya Coach Sintayong dan pemain-pemain bisa siap menghadapi Gini. 50-50 ya. Pertandingan bisa berjalan dengan ketat karena Gini juga punya keunggulan, pemain-pemainnya bermain di Liga Eropa banyak, ada satu Ilais Moureiba bermain di Getafe, pernah juga bermain untuk Barcelona. Saya pikir
pertandingan akan berjalan ketat 1-0 atau 2-1, optimis buat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Erwin sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.